Banyak sekali temuan-temuan bansos yang ternyata dipersonifikasikan kepada Pak Jokowi. Kemudian Pak Zulkifli Hasan beberapa waktu yang lalu juga mengatakan bansos ini dari mana, dari Pak Jokowi dan sebagainya. Itu juga diungkapkan. Istilahnya bansos ini luar biasa, angkanya cukup sangat tinggi, 497 triliun. Dan itu digeber semua sejak Januari. Kemarin dalam diskusi disampaikan, ini sebenarnya uang dari mana pertanyaannya. Uang ternyata diduga kuat berasal dari relokasi dan refocusing. Relokasi dari anggaran-anggaran departemen lain, kebutuhan lain diarahkan untuk bansos semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini realokasi dan refocusing itu adalah harus ada persetujuan DPR. Versi KPU bahwa pemenang Pilpres adalah saudara pasangan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, anaknya Pak Jokowi. Harus jelas itu ya. Dari mana? Wong Solo. Oh, Wong Solo. Tonggoku beda pikiran. Nah. Ini jelas clear buat kita semua. Ini versi KPU tentunya. Dan menurut versi KPU, untuk pileknya, perayaan suara terbanyak diperoleh oleh PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan dengan nilai perolehan suara 16,72%, ya 16,72%. Terus kemudian Golkar 15,29%, Gerindra 13,22%, dan selebihnya yang lolos parliamentary threshold 4% adalah PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Ya, teman-teman sekalian. Itu sekali lagi menurut versi KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kita tahu bahwa 01 dan 03 sudah mengajukan gugatan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pemaparan 01, pemaparan 03 sudah disampaikan, termasuk jawaban dari 02 juga sudah disampaikan, teman-teman sekalian. Ini sedang diproses semuanya. Kemungkinan minggu-minggu ini kita akan mendapatkan banyak informasi terkait dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Saya pikir kemarin sudah cukup ramai, beberapa fakta diungkapkan tapi juga dibantah oleh 02, tapi kita akan lihat perkembangan ke depan. Dan yang jelas sekarang juga sedang akan bergulir hak angket di DPR, walau sampai detik ini belum ada yang mengetuk palu. Tentu memerlukan partai besar yang ngetuk palu, dalam hal ini adalah PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri. Tapi sampai hari ini Bu Megawati serasa diam 1000 bahasa, belum keluar kata-kata iya atau tidak terhadap hak angket. Tapi yang jelas beberapa, misalnya Pak Abu Bakar Al-Habsyi dari PKS sudah menyatakan, ya kita nunggu saja. Kalau nanti ternyata tidak cukup suaranya, ya sudah kita hentikan saja itu hak angket. Menjadi hak angkot berarti. Hak angkot kemungkinan. Artinya saya melihat teman-teman PKS walau mungkin dibantah, tapi serasa sudah mulai melemah terkait dengan konteks hak angket. Nasdem begitu bertemu dengan siapa? Prabowo, Pak Surya Paloh, saya pikir juga ucapan selamat sudah disampaikan oleh Pak Surya Paloh terkait dengan kesuksesan Prabowo Gibran, sudah disampaikan ucapan selamat, termasuk setelah itu kelihatan ada diskusi karpet merah untuk Prabowo, untuk kehadirannya, dan kita melihat suasananya juga sudah sedikit melunak, ya, sedikit melunak. Walau kemarin Nasdem tetap maju juga ikut 01 untuk menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, pemilu 2024 ini memang pemilu yang saya boleh katakan luar biasa. Kalau kata Pak Antoni Budiawan ketika perjumpaan podcast di hari Selasa malam kemarin, beliau mengungkapkan ini adalah TSM. Pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, masif, ditambahi brutal, kata beliau. TSM brutal. Kita tahu bahwa berarti di atas TSM kalau begitu dong. Di atas TSM. Sekarang ini. Dan memang ini kalau kita membaca apa yang terjadi di pemilu 2024 ini agak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena begitu sangat nyata proses-proses
boleh dikatakan dugaan kuat terjadinya kecurangan. Yang pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi dari Paman Gibran yang memberikan keleluasaan akhirnya untuk karpet merah buat Gibran Rakabuming Raka untuk maju wakil presiden. Setelah itu kita tahu pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang meloloskan Gibran, ternyata dia belum melakukan perubahan peraturan terkait dengan KPU. Dia sudah langsung melangkah juga. Di samping itu juga banyak sekali temuan-temuan bansos yang ternyata dipersonifikasikan kepada Pak Jokowi. Kemudian Pak Zulkifli Hasan beberapa waktu yang lalu juga mengatakan bansos ini dari mana, dari Pak Jokowi dan sebagainya. Itu juga diungkapkan. Istilahnya bansos ini luar biasa, angkanya cukup sangat tinggi, 497 triliun. Dan itu digeber semua sejak Januari sampai diperpanjang nanti sampai Juni 2024. Bansos tentunya itu bukanlah hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan tidak luar biasa? Itu hak rakyat. Bantuan sosial dalam bentuk beras, dalam bentuk uang 200.000 kali 3, 600.000. Terus kemudian bantuan-bantuan yang lain dalam bentuk perlindungan sosial. Saya mengatakan pada khalayak pada kesempatan kali ini clear bahwa itu sebenarnya bukan dari Pak Jokowi. Itu adalah milik uang negara, uang rakyat yang memang diperuntukkan untuk mereka-mereka yang memang memerlukan termasuk kerentanan masyarakat. Jadi itu hak rakyat, bukan kemudian karena ini disodorkan oleh Pak Jokowi di awal, terus kemudian ini adalah merupakan bagian yang baik untuk Pak Jokowi. Yang jelas ini adalah hak rakyat, jadi namanya hak rakyat yang nggak ada kaitan. Tapi ya memang bagaimana rakyat sedang membutuhkan, harga beras sedang naik, tiba-tiba dibanjiri bansos demikian rupa. Ya istilahnya bahasa orang, satu orang itu bisa menerima program bantuan sosial itu 1 sampai 2 sampai 3 program. Ya siapa kalau kata Bambang Pacul mengatakan apa? Gimana kuat bos katanya gitu. Mana kuat gitulah kira-kira karena terlalu diserbu dengan bansos. Inilah Jadi persoalan kalau yang terjadi. begitu dugaan TSM atau sudah terang-terangan TSM kalau begitu Bung? Aku mengatakan dugaan aja dah. Dugaan. Dugaan kuat. Nah, dugaan cuman kalau nanti yang berani sama itulah Pak Antoni ya nanti. Saya mengatakan dugaan kuat ini TSM, tapi tentu pada kesempatan kali ini saya nggak berbicara soal itu. Karena itu sudah dikupas oleh banyak pihak dan saya pikir silahkan sahabat-sahabat para pemirsa YouTube ini untuk melihat. Ya. Termasuk Dirty Food ya. Dirty Food jelas, sangat clear sekali. Yang saya bilang tadi adalah mereka menyebutnya sebagai fenomena gentong babi namanya. Gentong babi dan di situ ada kejahatan konstitusional. Ya, disampaikan oleh Pak Antoni ini kejahatan konstitusional. Karena pelanggaran konstitusional luar biasa termasuk kemarin dalam diskusi disampaikan ini sebenarnya uang dari mana pertanyaannya. Uang ternyata diduga kuat berasal dari relokasi dan refocusing. Relokasi dari anggaran-anggaran departemen lain, kebutuhan lain diarahkan untuk bansos semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini realokasi dan refocusing itu adalah harus ada persetujuan DPR. Tapi kenyataannya apa? Tidak ada anggaran pendapatan belanja negara dalam bentuk perubahan. Artinya kalau tidak ada APBN perubahan, ini adalah bagian dari pelanggaran konstitusi. Ini kata Pak Antoni Budiawan dalam perjumpaan kita Selasa malam. Tapi teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bukan konteks itu. Bahwa kita mengalami satu kondisi yang cukup sistemik hari ini sebenarnya. Apa yang saya katakan sistemik? Bahwa pemilu kita itu biayanya sangat tinggi sekali. Biayanya yang sangat besar sekali. Sehingga banyak pihak memerlukan bantuan dari oligarki, bantuan dari para cukong, bantuan dari para kapitalis, para pemodal untuk membiayai proses-proses mereka maju dalam pilpres maupun maju dalam pileg. Ini clear, rahasia umum yang semua orang sebenarnya sudah sangat tahu tentang biaya mahal pemilu kita. Bukan dugaan lagi. Bukan dugaan lagi. Itu clear, terang-terangan. Itu jelas, clear kalau jelas, itu. Ya. Nah, ini yang terjadi akhirnya biaya tinggi. Ketika biaya tinggi, ada satu problem yang terjadi di negeri kita ini, yaitu apa? Yang disebut dengan politik transaksional. Atau lebih disebut dengan politik dagang
sapi. Sapi. Ya, kalau lebih kasar lagi dagang wedus. Ya, kita kira. Ini yang terjadi. Artinya apa? Semua pihak bermain itu sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi sebenarnya untuk kepentingan mendapatkan kue kekuasaan transaksional. Apalagi sistem presidensial di negeri kita ini menjadi masalah. Tat Irwan, Buya Migdad, ada masalah. Apa? Bahwa presiden itu tidak akan mungkin menjalankan programnya dengan baik kalau tidak didukung oleh DPR. Artinya eksekutif presiden tidak mungkin bisa menjalankan programnya dengan baik kalau tidak didukung legislatif DPR. Disinilah akhirnya logika harus membangun koalisi besar. Koalisi yang terdiri dari banyak partai, sehingga nanti ketika presiden akan melakukan eksekusi pada program-programnya mudah disetujui oleh DPR. Ini sebenarnya udah pengalaman yang dialami oleh saudara Jokowi beberapa waktu yang lalu. Misalnya kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja. Kita mengkritisi proses itu, ternyata luar biasa, prosesnya begitu cepat sekali. Kenapa? Karena disetujui oleh sebagian besar, hampir 80% anggota parlemen, yang itu adalah koalisi pemerintahan yang ada. Ini yang terjadi. Padahal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu kontennya itu dirubah-rubah. Maju ke DPR, dirubah lagi, tapi tetap lolos. Inilah yang luar biasa. Kemudian Undang-Undang IKN. Undang-Undang IKN ini kan pertama, kita ungkapkan pada waktu itu bahwa IKN itu atau pemindahan ibu kota Nusantara itu di dalam RPJP, rancangan pembangunan jangka panjang maupun rancangan pembangunan jangka menengah nasional, itu tidak ada sama sekali. Artinya dia nggak ada dalam rancangan gitu. Yang kedua, di dalam kampanye saudara Jokowi pada tahun 2019 itu juga tidak pernah ada dia menawarkan untuk pindah ibu kota. Ditambah masyarakat sekitarnya juga jarang diajak bicara untuk rencana pembangunan ini. Dan nyatanya kemarin sudah kita tahu banyak pengusiran terkait orang-orang yang memiliki tanah di sekitar wilayah inti IKN. Tapi apa yang terjadi? Dalam tempo yang sangat cepat sekali DPR menyetujui undang-undang pemindahan ibu kota Nusantara. Artinya apa? Koalisi besar itu sangat dirindukan. Dan kemarin ketika Pak Prabowo menang, Pak Prabowo sudah menyampaikan, saya ingin merangkul semuanya. Saya sudah menghitung, Golkar sudah bersama, Gerindra bersama, kemudian Demokrat sudah bersama, PAN sudah bersama. Nasdem sepertinya dugaan kuat saya akan bersama. Tapi masih belum, Bung. Memang belum. Oh, berarti malu-malu. Memang belum, malu-malu. Tapi saya menduga kuat Nasdem akan bersama koalisi Pak Prabowo. Sangat besar kemungkinan. Kemudian yang kedua, walaupun PKB masih kenceng sampai sekarang, PKB sangat besar kemungkinan pengalaman dari sejarah sejak, ya mungkin partai NU sejak zaman dulu, kemudian PKB sekarang, itu tidak pernah berseberangan dengan penguasa. Dia kemungkinan besar juga akan bersama. Sehingga tinggal menyisakan dua, yaitu PDI Perjuangan. PKB juga digoncang-goncang sedikit-sedikit ini. PKB? Iya. Oh iya jelas, clear. PKB, kita perlu mencatat, saya pikir kita harus terbuka ya, bahwa menteri dari PKB, yaitu Pak Abdul Halim dan Bu Ida Fauziah, itu sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan menyampaikan hasil PKB bahwa mendapat penambahan suara sekarang. Pak Jokowi mengucapkan selamat dan menyampaikan, tolong sampaikan salam saya kepada Cak Imin. Ya, itu sebenarnya ada indikasi-indikasi. Sinyal itu. Sinyal kuat. Bahwa kemungkinan PKB akan bersama koalisi Prabowo. Pak Prabowo Joko. Ya. Joko Prabowo. Ya, Jokowi Prabowo. Atau Praroro. Prabowo Jokowi. Prorori ya berarti ya. Nah, kalau kita membaca, misalnya saja, berarti menyisakan PDI Perjuangan yang masih kekeh sampai sekarang, dan menyisakan PKS. Saya sudah menghitung, maka kekuatan di dalam parlemen itu nanti 60% sampai mungkin 61% itu dikuasai oleh
koalisi rezim penguasa. Koalisi dari Pak Prabowo sekaligus juga Pak Jokowi ikut-ikutan campur sampai sekarang ya. Itu 60%. Artinya dia akan bisa memenangi setiap perdebatan di dalam parlemen. Oke. Tapi saya juga khawatir karena PKS kemarin lewat Pak Abu Bakar Al-Habsyi itu sudah mengucapkan selamat, walau kemudian lewat pertemuan Majelis Syuro PKS membatalkan untuk mengucapkan selamat. Sempat membatalkan. Tetapi saya kok sepertinya PKS ada chemistry dengan Pak Prabowo. Nah, kalau PKS ternyata nanti bersama Pak Prabowo berarti menyisakan PDI Perjuangan. Kalau ternyata PKS bareng Pak Prabowo, ketemulah angka 81% rezim penguasa suaranya dan menyisakan PDI Perjuangan yang hanya 19%. Nah, ini yang terjadi nanti. Kalau ternyata PDIP lewat ini kan sedang lagi negosiasi di mana PDI ini ada dugaan ketua DPR-nya mau digoyang oleh Golkar. Ada dugaan sekali lagi ya. Ada dugaan ketua DPR itu akan digoyang oleh Golkar. PDI sebagai pemenang pemilu menurut Undang-Undang MD3 harusnya dialah yang menjadi ketua DPR. Tapi ini sedang ada dugaan kuat bahwa Golkar sedang merancang untuk mengubah Undang-Undang MD3 supaya bisa menjadi ketua DPR. Benar tidaknya kita lihat perkembangan yang ada. Nah, tapi kalau itu benar-benar negosiasi terjadi dan negosiasi akhirnya berujung pada ketua DPR Bu Puan atau siapa ternyata tetap di sana, tapi mereka mendukung rezim yang ada, berarti berapa? 100%. Berarti kalau begitu bukan koalisi besar lagi itu namanya, Bung. Koalisi abadi. Abadi. Koalisi besar permanen jangka panjang. Saya menyebutnya. Apa ini yang sebenarnya ingin dikejar? Ini menjadi pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya ingin dikejar? Apa itu, Bung? Yang ingin dikejar tidak ada lain adalah apa yang disebut dengan mereka menyebutnya Indonesia Emas 2045. Kan bagus. Sepertinya bagus, tetapi kontennya ini yang bermasalah. Saya menyebutkan di dalam utang yang sampai akhirnya nembus 8.000 sekian triliun itu. Sekarang pertanyaannya, utang siapa yang menanggung? Pak Jokowi. Rakyat. Oh, rakyat. Rakyat, clear. Rakyat yang menanggung itu, Tad. Itu clear sekali. Nah, ini yang akan dilanjutkan, termasuk IKN. IKN ini... Bang, tolong ditegaskan lagi. Apa Pak itu? Jokowi itu siap bertanggung jawab. Loh, kalau siap bertanggung jawab, utangnya siap bertanggung jawab dong. Utang 8.000 siapa yang akan nanggung? Rakyat pasti kan itu. Gitu ya? Nah, bukan pasti. Pak Jokowi. Enggak mungkin. Terlalu kuat Pak Jokowi menanggung utang sekian triliun ya, ribuan triliun. Dan itu kemungkinan sampai akhir Pak Jokowi akan tembus 8.900 triliun. Berapa? 8.900 triliun, saudara-saudara kalian. Dahsyat itu. Dan kemudian apa? Saya mengatakan Indonesia Emas 2045 itu ada 3 poin yang saya lihat tuh. 1, dia akan membuka investasi asing selebar-lebarnya. Investasi asing ini sebenarnya yang untung asing atau yang untung Indonesia? Asing. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ingin memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Apa bonus demografi? 2030 nanti Indonesia itu akan memiliki usia produktif itu sebanyak 120 juta orang. Umur berapa itu? Yaitu umur Gen Z sama post Gen Z. Oh. Ya. Gen Z itu umur piro ya kira-kira ya? Ya umur 20-an, 30-an lah ya. Iya. 20-30-an yang memang masih produktif kerja. Bu ya. Kalau Buya kan produktifnya yang lain ya. Ini produktifnya ini kerja yang terkait dengan itu, pabrik kah atau ke smelter kah atau kemana-mana. Apa yang dicari sebenarnya? Upah buruh murah. Berapa persen tadi? Apanya? Bonus demografi tadi. 120 juta penduduk. 120 juta. Dari 200 juta penduduk, Pak. Berarti di atas 50%. Di atas 50%. Dan itu memang daya tawar Indonesia. Itu yang dulu daya tawarnya Cina. Cina sekarang semakin berkurang jumlah penduduknya karena orang tidak mau menikah atau menikah hanya ingin punya anak satu, gitu ya. Itu yang terjadi. Sehingga Cina itu sekarang sudah mulai merosot,
berpindah investasi itu ada dua yang menjadi favorit sekarang ini, yaitu Indonesia dan Vietnam. Vietnam dengan Indonesia sekarang ini sedang bertarung betul-betul. Intinya apa? Ya sederhana aja. Misalnya Buya, calon pengusaha, investor asing. Wajahnya kan kayak India-India gitu. Investor asing mau masuk, ya kan? Kira-kira ada Vietnam, ada Indonesia. Di Vietnam harga pekerja per bulan 1.600.000. Di Indonesia harga pekerja 1.200.000. Kira-kira sebagai investor asing misalnya ya akan masuk ke Indonesia atau akan masuk ke Vietnam? Indonesia. Kenapa? Karena lebih murah. Itu yang sedang dipertarungkan. Dan saya mengatakan, kalau tenaga kerjanya murah, bahan bakunya mahal. Loh, bahan bakunya pasti murah lah, Tat. Oh, murah. Kenapa nggak murah? Wong dia tempatnya di sini. Contoh kayak hilirisasi nikel. Nikel kan adanya di Morowali, ada di Sorowako. Mereka tinggal keruk, ambil di situ, dapat harga murah. Dan itu sudah sangat jelas sekali itu. Dan nanti tidak hanya hilirisasi soal nikel, tapi apalagi hilirisasi boksit, hilirisasi tembaga, hilirisasi emas dan lain sebagainya. Dan sawit. Itu ujungnya sebenarnya sawit CPO, ya, CPO. Pertanyaannya, yang ini menguntungkan swasta asing atau rakyat Indonesia? Swasta asing. Udah clear. Jadi apa? Saya menyebutkan koalisi besar ini untuk mendukung karpet merah buat investor asing. Ini persoalan luar biasa. Dan yang kedua, Bang, jelaskan investasi asing itu makhluk apa itu? Ya gini lah sederhana. Indonesia kan kaya sumber daya. Kaya sumber daya. Kaya sumber daya alam. SDM juga. Kaya SDM. Ya Nah, untuk bisa mengelola sumber daya alam tadi itu, Indonesia nggak ada uang. Agar bisa dikelola, yang nambang, yang ngolah tambang diserahkan kepada pihak swasta. Swastanya silakan mau swasta dalam negeri, mau swasta luar negeri. Tapi rata-rata yang tertarik tentunya swasta luar negeri. Contoh yang nikel misalnya, udah tahu investor Cina udah sangat luar biasa. Kemudian boksit Cina juga akan masuk lagi. Belum lagi tembaga. Tembaga jelas Freeport berkelola tembaga sama Mitsubishi. Ini clear banget kalau kita membaca itu semua. Nah, akhirnya saya ingin mengatakan pada para pemirsa MNF dan Mimbartub, Gaspol, dan juga anti oligarki, semuanya yang mendengar ini, poinnya apa? Intinya bagaimana koalisi besar yang akan dirancang tadi, demi kepentingan kata mereka pembangunan, yang ujungnya sebenarnya bukan pembangunan. Tapi apa? Karpet merah untuk para oligarki. Ini yang terjadi. Apa bedanya karpet merah sama penjajahan sama merampok kekayaan alam Indonesia? Ya sama. Oh sama. Ya saya mengatakan sama. Karena apa? Karena keuntungan untuk mereka. Keuntungan besar untuk mereka. Padahal itu harusnya untuk seluruh rakyat Indonesia, Muslim maupun non-Muslim. Tapi yang punya investasi cara Jawa nih sing duwe duit, sing duwe modal, kan memang Cina. Mosok salah. Ada persoalannya tetap pada konteks keuntungan. Kita ingin membangun negara ini kan demi kedaulatan rakyatnya. Demi kebahagiaan rakyatnya, demi kesejahteraan rakyatnya. Kita tahu bahwa sumber daya alam yang melimpah itu adalah hak milik rakyat. Bukan hak milik perorangan. Oleh bukan karena itu Pak Jokowi juga. Ora lah. Pak Jokowi. Milik DPR. Ora. Loh. Milik Pak Praroro bukan. Bukan juga. Nah, Prabowo bukan, Praroro bukan. Nah, nggak masuk itu semuanya. Nah, intinya itu milik rakyat sehingga dia harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Itu yang penting untuk dilakukan. Nah, persoalan yang kedua tadi yang kedua kan bonus upah buruh murah. Yang ketiga, apa persoalan yang akan terjadi? Ini sudah muncul. Di dalam rencana koalisi besar ini, dalam rezim Prabowo Gibran, ada satu badan. Namanya Badan Penerimaan Negara. Ini yang baru. Yang baru, nomenklatur baru. Saya searching akhirnya. Badan Penerimaan Negara itu apa? Ternyata badan yang akan dibentuk oleh pasangan Prabowo Gibran kalau nanti sah memenangi pemilu ini selesai. Ya. Apa tugas BPN itu? Tugasnya adalah untuk meningkatkan pemasukan pajak, saudara-saudara sekalian. Artinya apa? Ruang-ruang
pajak akan ditingkatkan, rasio pajak akan ditingkatkan, PPN kemarin Pak Airlangga Hartarto sudah mengatakan mulai tahun depan PPN akan ditingkatkan jadi tadinya 10% jadi 12%. Kata dia apa? Kan sudah memilih keberlanjutan. Kalau memilih keberlanjutan berarti kenaikan pajak bagian dari keberlanjutan. Keberlanjutan itu bukan itu, Bu. Apa itu? Bekerja, makan dan susu gratis. Ya, makan susu gratis, baliknya pajak dinaikkan. Allah. Sumber daya diambil. Ini yang terjadi sebenarnya sekarang. Kemudian yang keempat. Berarti terjadi stunting pajak juga nanti kalau begitu. Itu cebol, bukan cebol pajak, sekarat pajak gitu. Ini yang terjadi. Ini persoalan luar biasa. Badan apa tadi? Coba. Badan Penerimaan Negara, BPN. Harus dibuka nih Pak Prabowo semuanya. Ada kemarin yang teriak, loh kalau nggak pajak dari mana? Nanti urusan Ustadz Irwan sama Buya nerangkan itu bagaimana pemasukan nggak harus dari pajak gitu. Ini penting untuk kita mainkan. Ini persoalan, coba Anda bayangkan ya. Negara kita ini, yang ada dalam Indonesia Emas 2045 itu memang kelihatan indah, sejahtera, macam-macam. Tapi ujungnya tadi apa? Sebenarnya karpet merah untuk investor. Terus kemudian apa? Indonesia ini akan menjadi luar biasa, kata mereka, hanya ditopang oleh dua hal, yaitu utang dan pajak. Investasi tadi. Investasi masuk di dalamnya untuk naikkan pajak, dapat pajak kan gitu. Jadi intinya APBN itu isinya adalah utang dan pajak. Ini poinnya. Kalau pengen meningkatkan utang, bisa dikurangi pajaknya. Atau kalau pengen ngurangi pajak, utangnya ditingkatkan. Kalau pengen ngurangi utang, pajaknya ditingkat. Yang parah itu, kalau dua-duanya juga dinaik. Saya menduga kuat grup Prabowo Gibran akan menaikkan dua-duanya. Dolim tidak? Dolim. Persoalan tidak? Persoalan. Menyengsarakan tidak? Mensengsarakan. Nah, inilah persoalan luar biasa. Jadi apa? Masa depan rakyat pasca pemilu 2024 lah suram. Nah, ikuti kata-kata saya teman-teman sekalian. Ustadz sekalian, ikuti saya ya. Masa depan rakyat. Masa depan rakyat. Pasca pemilu 2024. Pasca pemilu 2024 adalah suram. Penuh kedoliman. Pajak ditingkatkan. Utang ditingkatkan. Karpet merah investor asing. Dibuka lebar. Kurang ajar. Terima kasih. Ini pengantar dari saya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita akan tentu menginginkan Indonesia menjadi lebih baik. Tapi Indonesia itu ternyata hari-hari ini terus mengalami proses-proses perusakan. Kita akan kupas tuntas apa yang menyebabkan Indonesia rusak bersama Ustadz Irwan Saifullah.